Selamat pagi. Kepada yang terhormat Bapak Mulyadi SAG MM selaku Kepala SD Negeri 224 Palembang, terima kasih atas izinnya dalam acara sosialisasi media Google Meet dalam meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 224 Palembang. Terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang telah ikut berpartisipasi pada acara hari ini. Marilah bersama-sama kita membuka acara kita pada pagi hari ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, tentang sosialisasi media Google Meet dalam meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 224 Palembang, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari Google Meet ini. Pengertian dari Google Meet ini ialah aplikasi yang dapat digunakan orang-orang dalam dunia kerja maupun dunia pendidikan untuk saling berdiskusi dengan gambar, teks maupun suara. Lalu Bapak Ibu, adapun kelebihan dari Google Meet ini yang pertama itu membantu pekerjaan untuk melakukan rapat di mana saja dengan menggunakan video call. Lalu yang kedua, interface atau antarmuka yang unik dan fungsional dengan ukuran ringan serta cepat. Di sini bisa memudahkan kita juga. Lalu yang ketiga, mengedepankan pengolahan yang efisien, mudah guna, user friendly yang dapat diikuti semua pesertanya. Lalu yang keempat, pengguna dapat mengundang peserta rapat dan di sini ada tersedia berbagai fitur di dalamnya. Lalu yang kelima, layanan Google Meet ini gratis. Di sini juga kita bisa melakukan pertemuan virtual selama 24 jam tanpa ada batasan waktu. Lalu jumlah peserta di sini maksimal 100 orang. Adapun syarat kita untuk menggunakan Google Meet ini yang pertama, kita harus memiliki email pribadi maupun email Guru Belajar ID. Mungkin kita semua sudah memiliki email pribadi maupun email dari Guru Belajar ini. Lalu yang kedua, kita memiliki aplikasi Chrome atau browser lainnya untuk yang menjadi syarat dalam menggunakan Google Meet ini. Lalu yang ketiga, kita harus mempunyai jaringan data maupun WiFi, ada sambungan data. Kalau tidak, tidak bisa kita menggunakan Google Meet ini. Lalu yang keempat, kita bisa membuat jadwal dan juga bisa bergabung dengan menggunakan kode yang akan dibagikan oleh adminnya dan passwordnya. Itu saja. Mari kita bersama-sama membuka Google Meet ini. Nah, kita bersama-sama, Bapak Ibu coba kita membuka sama-sama, kita mencarinya di Google. Silakan Bapak Ibu membukanya di Google maupun di HP maupun di laptopnya. Meet-nya kita tunggu sebentar. Nah, di sini pada aplikasi ini kita bisa ada fiturnya rapat baru. Kita bisa membuat rapat baru di sini. Nah, di sini ada buat rapat nanti. Di sini kita bisa jadwalkan mau di tanggal berapa nantinya kita akan melakukan meet dengan peserta didik kita. Di sini kita bisa menambahkan judulnya, misalnya judulnya pelajaran, misalnya rapat. Kita bikin rapat, kita bikin jamnya, misalnya dari jam 9 sampai jam 10. Kita bisa deskripsikan apa yang kita tulis di sini.
Bisa langsung menyimpan. Jika kita sudah menulis semuanya, kita langsung bisa simpan. Lalu nanti mungkin misalnya kita buat pada tanggal 4, misalnya kita buat tanggal 4 kita, atau juga bisa kita tanggal yang lain, misalnya kita mau buat rapat pada tanggal ini, buat tanggal ini kita bisa membuat pada tanggal 13 lalu kita simpan misalnya. Atau juga kita mau langsung nih, misalnya nggak mau ribet, jadi langsung saja mau membuat rapat secara instan, kita bisa mengklik, lalu kita juga bisa langsung kita bergabung. Kalau kita mengklik rapat secara instan, lalu di sini Bapak Ibu sudah ada linknya yang nanti yang akan kita bagikan di situ. Di situ juga kan ada maksimal pesertanya, yaitu 100 peserta. Nah, di sini kita bisa menambah waktunya tidak hanya 30 menit. Misalnya 1 jam, mungkin kurang 30 menit dalam kita menyampaikan materi pembelajaran kita. Kita bisa notifikasinya lewat email, biar kita ingat nih, oh iya pada tanggal sekian kita akan melakukan rapat, misalnya seperti itu. Misalnya 1 jam. Jika sudah semua dibuat, kita simpan, lalu nanti kita akan membagikan linknya. Linknya kita salin di situ, yang ada bergabung dengan Google Meet nanti kita salin linknya. Nanti link itulah yang nanti akan kita bagikan kepada anak kita pada tanggal 7 September. Seperti itu. Lalu misalkan kita mau rapat secara instan ke Google Meet lagi Mbak. Nih, rapat secara instan, kita bisa memulai langsung saja. Kita buka. Buka sama-sama Bapak Ibu, nanti dibagikan linknya. Nah, itu ada linknya, nanti kita bagikan. Nah, silakan Bapak Ibu buka grup, kita sama-sama masuk atau gabung ke link yang sudah ada. Kita sama-sama sini, kita bisa berbagi layar. Itu ada 6 orang yang sudah bergabung. Itu kita bisa bisukan suaranya biar hanya fokus kepada suara pada narasumbernya saja. Kita juga ada fitur chat, kita bisa chat anak-anak kita. Lalu Bapak Ibu, kita juga bisa men-share bahan ajar yang ingin kita tampilkan. Itu pada bagian bawah juga. Pada suara ada layar, dan yang ketiganya, tapi kita harus membuka dulu layar yang mau kita bagikan terlebih dahulu, baru kita bisa men-share screen-nya. Nah, seperti ini. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Di sini kita bisa presentasi seluruh layar kita, atau jendela, atau menggunakan tab. Di sini bisa. Kita bisa menggunakan jendela saja. Nih, kita bisa lihat, kita mau ambil yang mana bahan ajar yang sudah Bapak Ibu buat. Misalkan yang itu, kita buka, lalu kita share. Seperti ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Nih, kalau sudah terlihat, sudah nampak nih pada Google Meet-nya, kita bisa jelaskan kepada anak-anak kita. Kita jelaskan sheet demi sheet sampai tugas yang ingin kita berikan kepada anak-anak kita. Bisa juga mengubah tata letaknya dengan yang lain. Otomatis bisa, sorotan bisa, atau sidebar bisa tuh. Wow. Misalnya seperti itu, mau fokusnya ke siswanya, misalnya siswa favorit misalnya.
Ini kita bisa mengkliknya ya, di mana yang mau kita klik ya, seperti itu. Kita juga kalau misalnya ini kan kayak latar belakang kita nggak mau seperti latar belakang misalnya di sekolah nih, tidak mau di sekolah maunya gambar ampera misalnya, tapi kita bisa mengubah latar belakangnya. Di situ di pada detik 3 juga di bawah kita ubah latar belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, ini saya ingin bertanya. Tadi Google Meet tadi kan bisa merekam. Jadi segala aktivitas kita yang ada di sini bisa direkam oleh Google Meet. Yang ingin saya tanyakan itu, yang bisa merekam itu cuma admin atau semua peserta bisa merekam? Baiklah, kepada saudara Efran Hadi, yang bisa merekam itu hanya admin yang bisa merekam. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan PPT, kita harus buka PowerPoint-nya dulu. Misalnya kita cari di folder kita dulu di sini. Coba Pak, sama-sama kita belajar di folder. Kita cari, misalnya ini nih video pembelajaran nih misalnya. Bukan PPT, misalnya video pembelajaran kita buka. Ini misalnya kita klik yang ini, kita buka dulu, iya, klik. Bagaimana Pak Efra? Sudah sedikit mengerti? Lalu di sini Bapak, kalau kita sebagai admin, kita klik di sininya lagi. Kalau mau kita hentikan dulu ya, nah. Kita hentikan. Kita klik ini saja. Atau di sini, atau bisa juga dari sini, dari Google yang tadi, ya, Google, ya, klik, ini kita bisa di sini hentikan berbagi kalau kita sudah selesai membagikan PPT-nya. Ya tidak ada lagi kan di layar, ya seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja sosialisasi penggunaan Google Meet yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam penyampaian saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.